Setelah belajar dasar-dasar proses coaching, cukup banyak teman-teman, terutama para leader yang mau mempraktekkan coaching bersama timnya saja, itu curhat begini nih, Mas, bingung juga ya, kayaknya tuh pas belajar coaching kayak gampang gitu, tapi pas udah one on one sama tim, itu nyoba sekali, ya oke sih mungkin, tapi pas besok ketemu lagi atau minggu depan ketemu lagi, masa begitu lagi mas prosesnya, golnya apa? Nah, ini terjadi karena biasanya memang leadership coaching atau coaching dalam setting leadership kita sebagai leader itu tidak bisa sebenarnya dilepaskan dari keseharian kita sebagai pemimpin. Jadi ya wajar kalau ada kebingungan kayak itu ya. Nah, pada video kali ini kita mau bahas soal gimana sebenarnya realnya sih praktek coaching itu di dalam keseharian kita sebagai pemimpin tim. Yuk kita bahas di video kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sudah nonton 2 video sebelumnya. Ya, ada video tentang apa itu leadership coaching dan yang kedua bagaimana melakukan coaching. Kali ini kita mau bahas soal tema-tema dalam coaching. Nah, jadi sekali lagi ya, serial video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin mempraktikkan coaching dalam setting kehidupan sehari-hari sebagai pemimpin, bukan sebagai profesional coach ya. Nah, pada saat kita menggunakan coaching dalam konteks leadership sebenarnya dia memang inherent ya, jadi satu dengan keseharian kita dalam memimpin. Jadi tidak bisa dilepaskan dari proses-proses yang sehari-hari kita jalani. Nah, maka dari itu paling gampang sebenarnya adalah melihat proses yang terjadi dari sudut pandang coaching, atau dalam bahasa lain menggunakan pendekatan coaching dalam proses kita sehari-hari. Nah, yang paling populer dan paling simpel sebenarnya manajemen sistem itu kan bisa menggunakan PDCA misalnya, Plan, Do, Check, Action. Nah, kalau di salah satu buku yang sangat bagus soal hal ini ya, bukunya Pak Andrew Tani ya, Getting Real, itu edisi revisinya, edisi zaman dulu namanya Get Real. Itu beliau menjabarkan dengan sangat menarik bagaimana sebenarnya proses Plan, Do, Check, Action plus ada C-nya tambahannya itu coordinate, itu menghendaki selalu 2 sisi ya. Satu sisi betul memang ada unsur task di situ ya, unsur yang pure soal pekerjaan. Tapi sisi yang satu lagi sebenarnya adalah unsur people. Nah, di unsur people inilah sebenarnya ruang untuk melakukan coaching jadi sangat besar ya. Contoh misalnya ya, pada fase plan misalnya. Pada fase plan seorang pemimpin tim perlu membuat perencanaan ya, membuat target-target apa yang mau dicapai oleh timnya ya, tentu saja menyelaraskan diri dari target-target dari organisasi. Nah, tapi di sisi people sebenarnya ada kepentingan bagi pemimpin untuk mengajak timnya memiliki ownership terhadap target itu. Nah, maka pada kondisi tim yang tingkat kematangannya sudah cukup baik, sebenarnya para pemimpin bisa cukup mensosialisasikan misalnya ya target dari atas gitu ya, yang jadi amanah bagi timnya. Nah, setelah itu kemudian meminta timnya untuk mengusulkan, ya menurut kalian bagaimana nih cara kita akan mencapai target ini, yuk kita buat perencanaannya. Nah, sisi people inilah yang memungkinkan fase plan itu tidak sekedar menjadi sebuah rencana yang secara teknis ada gitu ya, tapi juga menjadi sebuah cara untuk meningkatkan engagement tim. Nah, di fase plan ini sebenarnya kita sudah bisa melakukan proses coaching. Nah, tapi ingat syarat-syaratnya ya kan, bahwa yang bisa di coaching adalah mereka yang satu sehat secara psikologis, kedua sudah punya certain degree of competence gitu ya. Jadi anggota tim yang sudah relatif mandiri, kita bisa ajak mereka untuk berpikir merencanakan bagaimana kita akan mengeksekusi target-target ini. Nah, itu di fase plan. Di fase yang kedua yaitu fase do. Ya, pada saat tim mengeksekusi rencananya, maka satu sisi kan itu yang menjalankan realnya sebenarnya lebih banyak si anggota tim kan. Nah, tapi sebagai pemimpin kita perlu punya sentuhan ya, people, yaitu bagaimana kita bisa memotivasi anggota tim kita. Bagaimana kita bisa coaching on the go ya kan.
Nah, memang nanti lebih panjang mungkin one on one pada saat cek ya, fase evaluasi. Tapi pada saat tim sedang mengerjakan ya, kalau menggunakan terminologi zaman dulu tuh ya, leader kan biasanya suka melakukan management by walking around ya. Jadi bagaimana kita keliling gitu, ngecekin tim kita yang lagi mengerjakan sesuatu yang pada saat itu misalnya ada curhatan, ada kendala. Nah, sebenarnya leader juga bisa alih-alih langsung memberikan advice, bisa menggunakan pendekatan coaching di sini. Sehingga tema coachingnya adalah bagaimana menyelesaikan hal-hal teknis kecil at that moment ya, pada saat ketemu momennya langsung kemudian menggunakan pendekatan coaching, mengajak tim kita berpikir. Sekali lagi dengan asumsi bahwa timnya sudah punya basic kompetensi minimal yang sudah dikuasai oleh dia. Sehingga pada saat kita pancing dengan pertanyaan coaching, kira-kira konsep mana yang bisa kamu pakai, kira-kira framework mana yang bisa kamu pakai, kira-kira teori mana yang bisa diimplementasikan di kondisi kayak gini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan memancing anggota tim kita untuk berpikir dan menemukan sendiri solusinya. Nah, itu di fase do ya. Nah, fase yang ketiga adalah fase check, fase monitoring ya. Nah, kegiatan review rutin yang kita adakan, entah mingguan, 2 mingguan, bulanan, kuarteran, semesteran, itu adalah momen-momen kita untuk mengajak tim kita berdiskusi, melakukan evaluasi, refleksi, dan juga perencanaan. Nah, nyambung ke fase yang keempat, yaitu next action-nya. Pada saat kita mengenali, oh ternyata ada target yang sudah achieve misalnya, apa lesson learn-nya yang bisa kita pakai nanti, how can we do this better misalnya. Kemudian kalaupun ada gap ya antara rencana dengan pelaksanaan, apa yang bisa dipelajari dari situ, apa next action kita ya di fase A-nya ya, PDCA fase A-nya itu. Nah, pendekatan coaching juga bisa sangat powerful. Alih-alih kita langsung jump in, kita bisa menggunakan pendekatan coaching ketika memang kita merasa tim kita sebenarnya sudah mampu untuk berpikir dan mengusulkan sesuatu. Nah, jadi di fase PDCA itu ya, itu fase yang sebenarnya pengejawantahan dari spirit continuous improvement ya, prinsip Kaizen itu, semuanya bisa menggunakan pendekatan coaching. Baik yang sifatnya on the go tadi pada saat saya bahas soal fase do, atau yang sifatnya one on one, memang kita berdiskusi bersama tim kita secara private gitu. Pun pada saat bersama tim yang lain ya, lagi diskusi bareng-bareng tim seluruhnya, pendekatan coaching juga bisa kita pakai, namanya tim coaching. Nah, yang terakhir adalah soal C atau coordinate. Jadi di luar fase yang standar ya, PDCA itu, kadang-kadang isunya bukan isu teknis tapi isu koordinasi. Ada challenge ya, tantangan soal koordinasi satu sama lain, komunikasi yang nggak lancar, yang nggak smooth, mungkin dengan departemen lain. Nah, momen-momen itu adalah momen yang sangat tepat untuk kita menggunakan pendekatan coaching, mengajak tim kita berpikir supaya bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi PDCAC ini itu tidak saja menjadi cara untuk mengeksekusi, tetapi juga menjadi cara untuk mengembangkan kompetensi kalau kita menguasai dan menggunakan pendekatan coaching di sini. Nah, itu yang standar ya, yang bukan standar, yang sehari-hari lah ya. Nah, di luar proses manajemen sistem, kita juga bisa mengangkat tema-tema coaching yang sifatnya agak besar, misalnya terkait dengan karir. Ya kan? Nah, ini pada saat video ini buat, kita lagi ada masa akhir tahun ya, menjelang awal tahun. Menjelang evaluasi akhir tahun, mungkin appraisal sama juga mungkin persiapan untuk rencana tahun depan. Nah, ini adalah momen untuk bicara tidak hanya soal murni pekerjaan, tapi soal aspirasi karir. Dan pendekatan coaching powerful sekali untuk digunakan di momen itu. Nah, mungkin kita bisa memancing dengan pertanyaan, apakah tim kita sudah punya aspirasi karir ya, sekian tahun ke depan, cita-cita dia apa, visi dia apa. Kemudian dari situ kita bisa memancingnya dengan pertanyaan tentang bagaimana dia melihat relasi antara visi yang panjang itu dengan pekerjaan yang dia jalankan sekarang. Ada banyak orang yang mungkin beruntung ya, pekerjaan yang dijalani sekarang adalah yang menjadi cita-citanya dari dulu gitu. Tetapi ada jauh lebih banyak orang yang sebenarnya menjalani pekerjaan yang mungkin bukan cita-cita dari dulu. Sehingga kalau sekarang dia punya visi ke depan, belum tentu yang dia jalani ini itu langsung terasa connect. Tapi jangan-jangan ada koneksinya kalau kita ajak mereka mendiskusikan.
Dan pendekatan coaching jadi cocok sekali karena dia bersifat mengajak tim kita untuk melakukan penelaahan terhadap perjalanan hidupnya dan juga cita-citanya. Gitu. Nah, itu misalnya soal karir coaching. Selain karir, ya tentu saja tidak bisa dipungkiri ya, tim kita punya kehidupan pribadi, personal, entah yang misalnya ya terkait pilihan hidup yang menikah dan segala macamnya, atau memang ya pergulatan dirinya sendiri saja gitu ya, yang entah disengaja maupun tidak disengaja biasanya berpengaruh kepada pekerjaan. Ya, kita nggak bisa mungkiri lah ya, orang lagi punya problem dengan keluarga misalnya, sedikit banyak pasti berpengaruh ke pekerjaan. Nah, kita tidak bisa intervensi langsung mungkin dengan pekerjaannya, problem di rumah tangganya, di keluarganya. Tetapi dengan pendekatan coaching kita bisa mengajak dia untuk merenung, merefleksikan, berpikir jernih, untuk kemudian bisa menemukan possibility yang bisa dia coba. Gitu. Cara-cara yang mungkin nggak dia temukan kalau dia bergulat dengan pikiran sendiri. Dengan kita sebagai orang luar ya, yang jernih, yang netral, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan coaching, jangan-jangan itu bahkan bisa membantu dia untuk menemukan sendiri solusi yang selama ini dia cari-cari gitu, padahal ada dalam pikirannya. Gitu. Nah, kalau kita melakukan persiapan sebelum kita one on one dengan tim kita, sebenarnya seluruh tema-tema ini akan mungkin memenuhi agenda one on one selama setahun lebih gitu ya. Yang jelas PDCA sendiri itu akan membuat setiap one on one kita bisa meaningful ya, tidak cuman pemberian instruksi tapi bisa juga mengembangkan kompetensi. Setiap momen problem dengan kolega, rekan kerja juga bisa menjadi momen coaching. Setiap permasalahan pribadi juga bisa menjadi momen coaching, termasuk tadi urusan karir juga bisa menjadi momen coaching. Jadi sebenarnya banyak teman-teman ya tema-tema yang bisa kita ajak tim kita untuk memanfaatkan, dan kita bantu mereka untuk bertumbuh, menemukan sendiri jalannya lewat proses coaching. Nah, kenapa sih belakangan ini kok coaching jadi ngetren gitu ya? Sekali lagi ya, karena kalau dipikir-pikir seluruh hal tadi yang kita bahas ya, proses plan, do, check, action, coordinate, kemudian isu-isu masalah pribadi, isu-isu tentang visi karir, itu di zaman sekarang bukan hal yang tim kita nggak bisa ngakses sendiri secara knowledge. Kayaknya anak zaman now gitu, apalagi kalau tim kita millennials, itu adalah orang-orang yang sudah terekspos dengan semua sistem tadi, dengan semua tema-tema tadi. Nah, tapi itu dia, mengetahui sesuatu dan betul-betul merenungkan, memikirkan sesuatu itu dua hal yang berbeda ya. Saya mungkin tahu bahwa hidup perlu visi, perlu pemikiran tentang karir misalnya, tetapi kalau saya nggak ditanya dengan pertanyaan yang sungguh-sungguh, dengan nada yang serius, yang mendalam, mungkin saya nggak akan sesungguh-sungguh itu juga memikirkan karir saya ke depan. Saya mungkin sudah tahu misalnya ya tips-tips membangun rumah tangga yang harmonis ya. Tetapi kalau saya nggak ditanya oleh orang yang netral gitu, yang jernih berpikirnya dengan pertanyaan yang tajam, yang membuat saya merenung mendalam gitu, mungkin saya nggak akan ketemu ya kemungkinan solusi penyelesaian masalah saya seperti apa. Kalau saya ya pastinya kalau ada plan dari atas turun ke bos, saya dikasih pasti saya kerjain ya kan? Tapi sampai titik saya ditanya, kira-kira menurut kamu ya target ini bisa dicapai seperti apa, sampai di titik itu mungkin saya nggak akan segitunya mengeluarkan effort ya, pemikiran, perasaan untuk saya tuangkan, saya curahkan ya, sehingga saya punya perasaan memiliki terhadap target tersebut. Nah, mungkin saya sehari-hari sih jalanin pekerjaan, saya eksekusi, tapi sampai saya ditanya oleh pimpinan saya, apa yang kamu pelajari dari proyek yang barusan kita selesaikan, mungkin saya nggak akan merenung segitu dalam. Nah, jadi hal yang tadinya hanya pekerjaan atau hanya kejadian, begitu didekati dengan pendekatan coaching, bisa menjadi sebuah proses yang menumbuhkan. Nah, tema yang terakhir mungkin di video ini ya,
tema yang sebenarnya sudah sempat saya singgung di video saya yang lain soal leader as learning designer, bahwa begitu banyak training itu mubazir ketika tidak di follow up. Nah, maka salah satu momentum yang sangat tepat untuk melakukan coaching adalah ketika kita sudah merencanakan individual development plan, kemudian itu sudah dieksekusi dalam bentuk program pembelajaran, apakah tim kita ikut training, ikut webinar, ikut seminar, ikut mentoring, baca referensi, ya apapun yang sudah dia pelajari, segera di follow up dengan coaching. Segera kita tanyakan kepadanya, apa yang kamu pelajari, apa insight-nya, mana yang menurut kamu bisa kita pakai, dan kira-kira apa rencanamu untuk menjalankannya. Itu adalah obrolan yang cukup panjang dan mungkin tidak cuma sekali bisa kita jalankan bersama tim kita ya, sampai itu jadi sesuatu yang nyata bisa dipakai. Nah, kalau obrolan ini rutin kita adakan setiap kali tim kita ikut training, maka kemungkinan besar mereka akan sungguh-sungguh. Nah, karena ya menariknya adalah dalam proses belajar itu tidak selalu tim kita seberuntung itu ya belajar sesuatu, ikut training, seminar, course gitu, yang pembicaranya itu sosok yang menarik. Tidak seberuntung itu ya. Banyak kondisinya adalah peserta tuh begini nih, saya amati ya. Ya bagus sih, tapi kan dia industrinya beda sama kita ya kan. Bidang kita kan nggak kayak gitu. Nah, sehingga pulang dari seminar, dari training, yang ketangkep cuman itu ya informasi yang bagus, tapi kayaknya beda sama kita gitu. Itu saya sering mendengar gitu. Tapi sebenarnya kalau di kemudian setelah training dia diskusi, oke, itu yang kamu tangkap sementara kamu ikut training. Tapi kalau coba ambil intisarinya apa sih sebenarnya, lesson learn-nya apa? Nah, begitu dijawab lalu lesson learn itu ditanya lagi, kalau gitu lesson learn itu bisa diimplementasikan di kita, konteksnya kira-kira akan seperti apa? Mungkin dia akan berpikir dan menemukan, oh iya juga ya, bisa dipakai ya. Tidak sama persis tentunya, tetapi bisa dipakai, ada yang bisa diambil. Nah, itu momen-momen yang seringkali akan membuat seboring apapun pembelajaran itu akan bisa meaningful dan akhirnya bisa bermanfaat buat tim kita dan juga individunya sendiri ya, sebagai orang yang belajar. So, kalau kita summary teman-teman semua ya, tema-tema coaching bisa kita selaraskan dengan proses manajemen sistem yang standar, mulai dari planning ya, doing, kemudian checking ya, monitoring, kemudian evaluating ya, next action-nya apa, koordinasi, menyelesaikan masalah koordinasi satu sama lain, koordinasi di internal maupun dengan tim lain, dengan pelanggan juga bisa begitu, dengan supplier misalnya. Itu hal-hal yang bisa jadi tema-tema coaching. Nah, kemudian tadi soal karir ya, aspirasi ke masa depan, soal permasalahan pribadi gitu ya, kita nggak bisa ikut campur tetapi kita bisa bantu dia untuk berpikir, refleksi. Yang terakhir adalah ketika tim kita baru menyelesaikan pembelajaran. Jadi di momen itulah kita kemudian bisa memanfaatkan keseluruhan. Kalau di dunia pendidikan tuh ada istilah teachable moment. Karena di coaching kita bilang ya sebenarnya seluruh hal yang kita kerjakan bersama tim kita sebenarnya bisa menjadi coachable moment. Jadi coaching sebagai sebuah pendekatan kepemimpinan sejatinya bisa dipraktekkan di hampir semua proses yang kita jalani bersama tim kita. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.